yang percaya, yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, rahmat Tuhan. Nah, seluruh dunia, gereja-gereja merayakan hari Pentakosta, pencurahan daripada Roh Kudus. Dan apa yang terjadi pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan, maka Alkitab memberitahukan kepada setiap kita, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Roh Kudus itu dicurahkan atas kehidupan setiap kita, maka Tuhan memberikan kuasa bagi gerejanya. Katakan kuasa. Nah, mari kita baca Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Apa yang terjadi pada waktu Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya? 10 hari yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Lalu Tuhan berpesan supaya murid-murid berkumpul di Yerusalem, sebab 10 hari kemudian Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, apa yang terjadi? 120 orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka di pasal yang kedua Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa orang bertobat. Ada pelipat kali gandaan ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Demikian juga dalam kehidupan setiap kita. Apa yang terjadi pada waktu Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kita? Yang pertama, Roh Kudus akan memberikan kuasa. Katakan kuasa. Nah, apa yang terjadi pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan atas kehidupan kita? Yang pertama, Tuhan akan memberikan kuasa untuk dapat bertahan. Katakan kuasa untuk dapat bertahan. Maksudnya adalah ketika saudara dan saya menghadapi pergumulan, tantangan hidup, penderitaan, persoalan, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk menahan persoalan, penderitaan, tantangan hidup yang menekan atas kehidupan kita. Tidak berhenti sampai di situ. Roh Kudus akan memberikan kuasa yang kedua, kuasa untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan daripada si iblis. Pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan atas kehidupan kita, kita bisa mengalahkan pekerjaan daripada si jahat. Dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan oleh tantangan, pergumulan dan persoalan. Alkitab berkata pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang memberi hidup dan memberi hidup dalam segala kelimpahan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak berhenti Tuhan memberikan kuasa untuk bertahan, kuasa untuk menghancurkan pekerjaan si jahat. Tetapi intinya di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku. Untuk mewartakan bahwa Yesus itu Allah yang luar biasa. Atas kematian, kebangkitan, atas menebus setiap dosa-dosa kita. Sehingga pada waktu saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita mendapatkan kuasa kebangkitan itu dan kuasa kemenangan itu. Dan saudara dan saya mendapatkan anugerah yang luar biasa. Nah, sesudah itu ya, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Nah, di dalam Pentakosta, Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang menutupi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi pada waktu Roh Kudus itu dicurahkan atas kehidupan kita? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan setiap kita supaya saudara dan saya yang pertama diberikan kuasa oleh Tuhan. Kuasa untuk bertahan, kuasa untuk mengalahkan pekerjaan si jahat, dan kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Nah, di dalam kitab Kisah Rasul ini mencatat bagaimana gereja-gereja mula-mula itu sedang bertumbuh dalam pergumulan dan kesesakan, dalam tekanan yang luar biasa, namun gereja itu tetap bertumbuh. Mereka dilawat oleh Roh Kudus seperti yang dijanjikan Tuhan dalam perjanjian lama dan digenapi dalam perjanjian baru. Nah, apa yang terjadi? Ciri-ciri orang yang mengalami lawatan daripada Roh Kudus, yang pertama pada waktu saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, maka yang pertama saudara dan saya akan mengalami pertobatan. Katakan pertobatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38, Alkitab berkata demikian. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Apa yang terjadi pada waktu Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kita? Maka Roh Kudus akan menyadarkan dalam kehidupan setiap manusia akan dosa-dosa. Pada waktu Roh Kudus menjamah hidup ini, menjamah kehidupan kita, maka Roh Kudus akan membongkar dosa-dosa yang kita sembunyikan. Oleh karena itu, undang Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Apa yang terjadi pada waktu kita bertobat dari dosa? Jika kita mengaku dosa, Allah itu setia dan adil, maka Ia mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Dan Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Dan apa yang terjadi pada waktu dosamu dan dosaku diampuni oleh Tuhan? Ketika kita berseru memanggil namanya, Tuhan menjawab dan mendengar doa kita. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Yang menjadi tempat jawaban, hanyakah berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta, hanyakah yang menjadi tempat jawaban, hanyakah tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta, hanyakah yang menjadi tempat jawaban, hanyakah tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku
bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Ketika Roh Kudus melawat kehidupan kita, dosa-dosa kita tersingkap. Respon yang tepat adalah kita akui setiap dosa dan kesalahan kita, supaya pada waktu kita berdoa, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan berkenan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Amin. Awal pemulihan ketika saudara dan saya mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita dipulihkan, kita diperdamaikan. Hal yang kedua, Kisah Rasul 2 ayat 42. Alkitab berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kita, ada kehausan, kelaparan akan firman Tuhan, sehingga kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Firman Tuhan yang membimbing setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Apa yang terjadi pada waktu saudara dan saya dibangkitkan oleh Tuhan, oleh karena dipenuhi Roh Kudus, kerinduan untuk bersekutu dengan firman-Nya, sebagai terang, sebagai pelita, sebagai penuntun atas kehidupan ini. Firman Tuhan berkata, berbahagialah setiap orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di dalam kumpulan orang berdosa, yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya jadi ketika seseorang itu dilawat oleh Roh Kudus, akan terlihat dalam kehidupan setiap kita bahwa saudara dan saya akan punya kerinduan untuk bersekutu dengan firman-Nya, untuk mencintai firman-Nya, karena firman Tuhan yang mengubah hidup kita. Dengan apakah seseorang bisa mempertahankan kelakuannya bersih? Hanya menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Kadang orang jungkir balik berdoa, jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi ketika saudara dan saya hidup sesuai dengan firman Tuhan itu yang mengubahkan kehidupan kita oleh karena pertolongan Roh Kudus-Nya. Oleh karena itu cintai firman Tuhan. Renungkan dan lakukan. Itu pertanda
orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang terakhir, asatok mula ita. Pasal 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara, lawatan Tuhan terjadi atas kehidupan kita yang membuat saudara dan saya bertobat dari dosa-dosa kita. Yang membuat saudara dan saya mencintai firman-Nya dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Dan yang ketiga, saudara dan saya bersekutu dengan sesama. Rindu untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Pada waktu saudara dan saya bersekutu dengan sesama untuk berbagi, untuk saling menguatkan, untuk saling membangun. Pada waktu engkau datang kepada Tuhan, di rumah Tuhan, bersekutu seorang akan yang lain, kita akan menguatkan seorang akan yang lain. Kita dihiburkan, dikuatkan, dan diteguhkan. Malam hari ini, minta Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, kita bangkit berdiri. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Firman Tuhan sudah ditaburkan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan akan memberikan kuasa bagi setiap orang yang percaya. Kuasa untuk dapat bertahan menghadapi penderitaan. Di masa-masa susah, di masa-masa pandemi yang sedang berjalan sampai saat hari ini. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhan tambahkan iman, Tuhan tambahkan imun atas setiap kita. Kita dilepaskan daripada virus yang sedang melanda dunia. Kita dijauhkan dari pandemik ini. Kekuatan daripada Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya untuk bertahan, untuk tetap sehat, untuk tetap kuat, untuk tetap berkarya. Pada waktu saudara dan saya menghadapi tantangan-tantangan hidup, kuasa kegelapan yang menyerang kehidupan kita, Roh Allah yang ada pada kita lebih besar dari roh manapun yang ada di muka bumi ini. Panggil namanya, kuasanya memenuhi kehidupan setiap kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi Tuhan, untuk mewartakan,
bahwa Yesus itu baik, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus itu adalah juru selamat untuk manusia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan, kecuali hanya ada di dalam Dia. Itu sebabnya Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tuhan katakan, akulah satu-satunya jalan. Kalau Tuhan berkata, aku satu-satunya jalan, artinya semua akses jalan ditutup. Hanya melalui Yesus kita bisa masuk surga. Yesus adalah satu-satunya kebenaran. Hanya Yesus adalah kebenaran. Karena Yesus adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah satu-satunya kehidupan. Yang memberikan saudara dan saya mengalami kehidupan yang sempurna. Oleh karena itu ketika saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membongkar setiap dosa, kesalahan kita. Relakan dirimu dan diriku untuk diselidiki oleh Tuhan, untuk dibersihkan oleh Tuhan. Solusinya akui, ampuni, minta ampun di hadapan Tuhan, minta kekuatan oleh Tuhan, dan makin mencintai firman-Nya dan hidup dalam persekutuan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Penuhi kami ya Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus. Sembuhkan haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau yang berdaulat dan bertahta atas kehidupan kami. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman. Mari siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih hatinya Tuhan. Pulanglah, bawalah seluruh anugerah, damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna di dalam Putra yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis oleh kuasa Roh Kudus-Nya, itu yang menyertai kehidupan saudara dan saya, mulai hari ini, esok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan yang diberkati bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.